Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang alun-alun Garut, sejarah alun-alun Garut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firasi Ibrahim Gojali dan ini teman-teman saya. Perkenalkan namanya. Saya Raindra Rafa Maulana. Nama saya Ihsan. Oke. Nama saya Faisal Abdurrahim. Nama saya Raisa Lestari. Ini siapa namanya? Nama saya Sofi Sofian. Nama saya Topani Putra Heriana. Dan ini kameramen saya yaitu bernama. Halo, Rizal. Oke. Kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan tentang sejarah alun-alun Garut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang sebuah bangunan babancong. Bangunan babancong biasanya ada di sebuah alun-alun, begitupun di alun-alun Garut terdapat sebuah babancong yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Sejarah babancong yang ada di kawasan alun-alun Kabupaten Garut dibangun bersama dengan bangunan lainnya. Dari mulai kantor bupati dan Masjid Agung. Fungsi babancong sebetulnya untuk tempat atau podium pidato para pejabat. Bahkan babancong alun-alun Garut pernah menjadi saksi orasi yang membakar semangat dari Presiden Soekarno. Selain itu, fungsi babancong juga dijadikan tempat bagi para pejabat saat untuk melihat pertunjukan harimau. Sejarah Masjid Agung Garut. Jika berbicara tentang Masjid Agung Garut, maka tidak terlepas adanya pembangunan Kabupaten Garut. Dalam sejarah, masjid ini tercatat didirikan pada 15 September 1813. Pada saat itu, Garut mendirikan beberapa sarana serta prasarana ibu kota, mulai dari pendopo, kantor residen, alun-alun, penjara, serta masjid. Akan tetapi, apabila melihat adanya nisan kuburan di sekitar masjid, menunjukkan bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1809. Sebab menurut tradisi Jawa, kuburan pada masa itu pasti berlokasi di dekat masjid. Seperti halnya dengan Masjid Agung di Demak, juga Banten. Masjid Agung Garut, arsitektur dari masjid utama di Garut. Masjid yang sudah cukup tua ini memiliki keunikan terutama pada arsitektur yang mempesona. Ternyata bangunan ini pernah mengalami beberapa perubahan. Salah satunya adalah pada bentuk atap masjid. Masjid Agung Garut. Awalnya atap Masjid Agung di Garut ini berbentuk tajuk tumpang tiga. Kemudian mengalami beberapa kali perubahan hingga menjadi atap dengan kubah tipologi masjid pada umumnya. Pada tahun 1994 sampai 1998, masjid yang indah ini pun mengalami renovasi kembali secara total, yaitu mengubah atap masjid menjadi bergaya Timur Tengah serta menambahkan 4 menara yang mengelilingi kubah. Perubahan juga terdapat pada arah kiblat masjid. Sementara penggunaan jam dinding pun kini sudah diubah ke jam digital masjid yang lebih modern. Masjid Agung Garut. Masjid Agung Garut terdapat makam ulama yaitu Kiai Haji Musa. Tepat di belakang Masjid Agung Garut ini terdapat makam Kiai Haji Musa beserta keluarganya. Banyak orang yang bukan hanya sekedar menikmati keindahan dari Masjid Agung di Garut saja, sebagian yang lain juga memilih untuk berwisata sejarah serta religi di makam ulama terkenal ini. Dengan berziarah ke makam ulama besar tersebut menunjukkan kecintaan seseorang terhadap jasa dari tokoh ulama tersebut. Jika ingin berziarah ke makam tersebut, maka bisa bertanya kepada guru kunci makam secara langsung. Nantinya, juru kunci akan bercerita tentang sejarah masjid hingga Kiai Haji Musa. Masjid Agung Garut. Makna keberadaan Masjid Agung di pusat kota Garut. Ada beberapa makna yang dipercayai oleh masyarakat sekitar terkait keberadaan Masjid Agung di Garut tersebut. Berikut ini makna keberadaan Masjid Agung yang berada di pusat kota Garut. Secara simbolis, Masjid Agung ini merupakan tempat bagi kehidupan manusia yang hendak mencari rasa aman dan damai dengan mendekatkan diri kepadanya. Sementara secara tradisional dapat dilihat melalui keberadaannya yang terletak di pusat kota dan berseberangan dengan alun-alun. Kemudian keberadaan gedung pendopo melambangkan kehidupan para manusia. Ada juga kantor polisi yang dapat menjaga ketertiban masyarakat. Balai permasyarakatan atau penjara di sebelah timur agar manusia mematuhi tata tertib kehidupan. Sejarah dibangunnya alun-alun Garut dimulai seiring dengan pencarian lokasi baru untuk ibu kota Kabupaten Limbangan.
tahun 1813 atau 1813, Gubernur Jenderal Belanda Thomas Strandford Raffles mengeluarkan surat keputusan pembentukan kembali ke Kabupaten Limbangan yang beribu kota suci. Namun, Suci dinilai tidak memenuhi syarat untuk sebuah ibu kota. Maka, berdasarkan pertimbangan Bupati Limbangan, Adipati Adiwijaya, membentuk panitia pencarian tempat yang cocok untuk dijadikan ibu kota kabupaten. Akhirnya ditemukanlah sebuah tempat yang cocok untuk dijadikan ibu kota, yang kemudian dikenal sebagai Garut. Tanggal 15 September tahun 1813 dilakukan peletakan batu pertama pembangunan sarana dan prasarana ibu kota, seperti tempat tinggal, pendopo, kantor asisten, residen, masjid, dan alun-alun. Sekian dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.